Halo sahabat Rodasiwa, kembali lagi dengan saya Rico Firminus. Sorry untuk selama ini ya, kita jeda sekitar berapa minggu ya? 2 minggu. Sorry. Selama ini saya ada kesibukan lain. Jadi di sini sesuai dengan judulnya, kita akan mereview motor. Di sini ada motor flat tracker yang sudah di custom. Motornya itu motor Mega Pro tahun 2000, 160 cc. Ini motor teman saya, dia namanya Aldiantus. Jadi tadi dia sibuk, makanya saya mereview motornya sendiri. Oke teman-teman, tadi untuk motor ini yang ambil tuh teman saya, namanya Adeodatus. Kebetulan tadi dia udah wawancara untuk spek dan detailnya untuk motor ini. Jadi untuk penjelasan tentang detail itu dijelaskan oleh teman saya si Adeodatus. Oke guys, jadi tadi yang ngambil motor itu saya. Jadi yang bakal jelasin mengenai motor ini nanti saya sendiri yang akan jelasin itu mengenai detailnya kayak gimana dan bentukannya itu kayak gimana, spesifikasinya kayak gimana, nanti yang akan jelasin itu saya. Jadi kenapa saya yang jelasin, karena ownernya itu nggak sempat hadir ke sini dan tadi yang ngambil motor itu saya. Jadi udah sempat diwawancara sih. Terus untuk speknya itu udah dipahami. Dan sekarang kita mulai ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita bahasnya itu dari bagian depan. Kenapa dari bagian depan ya? Karena suka aja sih kalau lihat motor ini dari bagian depan, kayak kelihatan vintage, kelihatan garang, dan ada sentuhan modernnya juga. Nah, kita bahas dari bagian depan dulu ya. Nah, oke. Untuk bagian depan ini itu dia pakai ban Primax King Cross. Ukurannya itu 400 ya. Terus bagian pelek, untuk bagian pelek dia itu pakai cam, ukurannya itu 250. Terus trali dia pakai tralinya itu TDR dan keren juga sih tralinya, kayak chrome gitulah, kilat kayak gimana gitu. Terus tromol, untuk tromol dia pakai tromol ori ya. Ini tuh tromol ori bawaan dari Mega Pro dan katanya tromol ini tuh udah dari tahun 2000 katanya sih, nggak tahu bener apa enggak. Nah, lanjut lagi di bagian sok. Sok ini dia pakai sok bison. Jadi kalau dipakai ini sama ban kayak gini, segede ini, di bison itu kayak kelihatan keker. Tapi minusnya itu soknya ini bukan sok ori. Dia itu pakai sok KW, cuman nggak tahu KW berapa. Dan minusnya itu kalau pakai sok KW yang bison kayak gini, dia itu mantul sih, cuman mantulnya itu ke atas. Jadi reboundnya itu kurang enak. Jadi ya kayak gitulah. Tapi ya cocok lah, masih enak kok dipakai harian. Nah, lanjut lagi nih. Ini adalah bagian yang paling gue sendiri suka sih. Karena dari bagian ini jadinya kalau lihat motor ini dari depan itu kayak kelihatan keren aja sih. Nah, ini untuk headlampnya ini dia itu kecil aja sih di bagian sini. Ada lampu reflektor dan dia itu pakai juga plat galvanis di sini untuk bikin bentukan jadi kotak kayak gini. Dia itu pakai plat galvanis dan bahannya itu katanya sih 1,5 mm. Jadi kayak gitulah. Nah, lanjut lagi nih. Kita lanjut ke bagian stang. Untuk stang ini dia pakai stang punyanya CBR ori sih. Jadi ya lumayan lah, nggak terlalu lebar, cuman nggak terlalu kecil juga. Pas-pas aja di motor ini. Dan cocok sih. Kayak kelihatan dari depan itu nggak terlalu lebar juga nggak terlalu sempit gitu loh. Nah, lanjut lagi ke master rem. Untuk master remnya ini dia pakai ori ya dari Mega Pro. Jadi master remnya itu master rem ori, berikut juga sama kalipernya. Kalipernya juga di bawah ori. Jadi kayak gitu. Nah, lanjut kita bahas di bagian tangki ini. Nah, di bagian tangki itu adalah bagian yang paling gue suka juga, selain dari bagian depan ya, dari bagian lampu. Kenapa? Karena tangkinya ini cocok aja sama bagian mesin. Jadi kalau misalkan kita milih motor custom, dia itu kelihatan keren atau enggak itu bergantung dari tangkinya. Jadi kalau misalkan tangkinya itu kegedean di mesin yang terlalu kecil, itu kayak kelihatan kurang cocok, kurang proporsional. Atau sebaliknya nih, kalau misalkan kita pakai mesin yang gede dan tangkinya itu kecil, itu di motor custom kayak kurang asik men. Jadi kalau ini itu tuh keren banget sih. Soalnya apa? Di bagian tangki ini nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil. Dan untuk konsep dari tangki ini itu tuh replika dari Yamaha DT ya. Jadi kalau kalian tahu
Yamaha DT itu tangkinya modelnya kayak gini. Dan di sini tutup tangkinya itu bukan pakai derat. Emang sih modelnya kayak derat, cuman itu bukan derat. Jadi tangkinya itu kayak gini, biasa aja. Jadi tinggal diputar aja, tapi bukan derat. Oke. Nah, untuk tangkinya ini itu di custom pakai plat galvanis ukuran 1,5 mm. Jadi tangkinya ini di custom pakai plat galvanis 1,5 mm. Ini belum dicat sih. Kalau misalkan udah dicat, kayaknya keren sih, kayak gitu. Nah, lanjut nih ke bagian mesin. Untuk mesin sendiri itu masih pakai mesin ori dari Mega Pro. Jadi mesinnya itu nggak pernah dirombak, nggak pernah dikorek. Jadi mesinnya itu masih ori dari Mega Pro. Dari tahun 2000 sampai sekarang itu belum pernah diganggu gugat, men. Jadi masih ori. Nah, selanjutnya di bagian jok. Ini joknya itu kayak jok dari dari chopper kalau nggak salah. Bentukannya kayak jok chopper, bukan dari chopper ya. Tapi bentukannya itu kayak jok chopper. Jadi dia itu kayak gini nih bentukannya, kayak segitiga, terus ada cekungan di bagian sini. Jadi chopper banget lah. Nah, di bagian cover aki ini juga pakai plat galvanis ya. Dia pakai plat galvanis ukurannya 1,5 mm sama kayak di bagian depan. Dan plat galvanisnya ini dia buat bentukannya kayak gini sih. Kayak kayak Yamaha DT. Jadi vintage banget nih kelihatannya. Kayak gini. Nah, kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi kita ngomongin di bagian arm. Di bagian swing arm itu dia pakai custom ya. Jadi dia customnya itu custom sendiri dan di custom pakai pipa. Nah, untuk pipanya itu nggak tahu ukurannya berapa. Cuman aman sih. Udah pakai beberapa tahun masih aman dan lasanya juga itu rapi. Nggak tahu di custom di mana. Dan selanjutnya kita bahas bagian shock nih. Nah, untuk bagian shocknya ini itu pakai shock dari RX King. Yaitu pakai shock RX King ori bawaan. Dan untuk reboundnya itu empuk sih, nggak terlalu keras, nggak juga terlalu lembut. Jadi ya pokoknya RX King ori lah. Kalian yang punya RX King pasti pernah ngerasain. Nah, lanjut lagi. Di sini ada spakbor. Untuk spakbornya ini dia pakai plat galvanis juga, cuman nggak tahu ukurannya berapa. Dan dia bikin kayak setengah lingkaran, bukan setengah juga sih, kayak hampir setengah lingkaran. Jadi ya dikit lagi lah kalau udah sampai sini kayak setengah lingkaran. Jadi beda aja gitu sama motor custom pada umumnya. Dimana motor custom pada umumnya itu bentukannya itu spakbornya itu seginilah panjangnya. Nah, ini enggak. Ini agak hampir sedikit setengah lingkaran dan vintage sih, gokil. Kayak beda aja gitu. Bangga sih kalau misalkan punya motor custom dan bentukannya itu nggak sama kayak yang di pasaran. Dan sebenarnya sih motor custom harusnya emang kayak gitu. Nggak boleh ngikut-ngikut, harus pakai konsep sendiri. Biar apa? Biar di jalanan itu kayak cuman kita doang yang punya. Padahal mesinnya sama, surat-suratnya juga sama. Nah, lanjut lagi nih di bagian ban. Untuk ban ini dia pakai sama kayak yang di depan, ukurannya juga sama. Dia pakai Primax King Cross ukuran 400. Dan tadi gue lupa jelasin soal ukurannya. Nah, ini ukurannya itu ring 18 ya, ukuran pelek ring 18 di bagian belakang. Nah, sama untuk peleknya juga dia pakai cam ukurannya sama 250. Terus tralinya juga trali TDR. Terus tromolnya itu masih pakai tromol ori. Jadi tromolnya itu udah dari tahun 2000. Katanya sih gitu. Cuman nggak tahu bener apa enggak. Tapi yang pasti ini tuh tromol ori, men, bukan KW. Jadi kayak gitu sih. Terus, nah, kalau kalian lihat di bagian depan sama belakang itu nggak ada tempat buat naruh plat nomor ya maksudnya. Nih, nggak ada di bagian depan. Terus belakang juga nggak ada. Plat nomornya itu cuman ditaruh di bagian depan, tapi di bawah mesin, men. Posisinya di sini. Dan dia itu kayak nggak ngeliatin plat nomornya. Jadi plat nomornya itu di bawah dan arahnya itu ke bawah. Nih, kalau kalian bisa lihat arahnya itu ke bawah. Dan kayaknya menurut gue itu kalau misalkan diliatin sama polisi itu pasti ditegur sih. Soalnya apa? Plat nomor itu harusnya dibuat itu bisa dilihat. Maksudnya plat nomornya itu harus bisa dilihat oleh orang biar apa gitu. Tapi yang intinya gitulah pokoknya. Nah, oke, sekarang kita bakal jelasin soal silencer atau knalpot. Dan keren juga sih silencernya.
Oke guys, sekarang di bagian knalpot ya, di bagian silencer. Nah ini silencernya itu agak menarik sih sebenarnya. Kenapa? Karena silencernya itu di custom lagi. Soalnya knalpotnya ini di custom pakai bukan galvanis. Apa ya bahannya ya? Lupa aku. Intinya bukan pakai plat galvanis. Jadi bentukannya itu pakai kayak bentukannya CB. Jadi bentukannya itu kayak corong. Jadi bukan kayak CB ya. Iya kayak CB. Pokoknya bentukannya corong. Dan ini anti karat sih. Bahannya apa ya? Lupa juga aku. Bahannya ini nggak tahu apa. Cuman yang pasti ini anti karat. Dan ini itu juga anti air. Ya menariknya itulah. Pokoknya knalpotnya itu bentukannya corong kayak CB. Jadi intinya nilai dari customnya itu makin apik. Karena knalpotnya beda kayak motor custom pada umumnya. Dan dia itu ngebas juga suaranya. Nah daripada kita penasaran sama suaranya, mending langsung aja kita coba suaranya kayak gimana ya. Ini motornya masih sehat banget sih mesinnya. Jadi sekali starter itu langsung nyala. Dengerin lah. Langsung nyala kan ya. Oke, sekarang suaranya nih. Dengerin ya suaranya ya. Jadi suaranya itu ngebas, lumayan sih sebenarnya, nggak ngebas juga sih, tapi cukup nendang lah. Jadi ya masih oke lah. Oke, untuk review kali ini kayaknya cukup sampai di sini aja. Yang punya channel nggak tahu sekarang di mana, dan yang bakalan tutup channel ini ya gue sendiri. Oke, jadi like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.